Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang mengasihi dan memberkati kehidupan kami, senantiasa memelihara dan menjaga kami hingga saat ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu masih kami bisa rasakan hingga saat ini. Bapa, kami kembali hari ini akan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang tolong ajar kami, buat kami mengerti tentang firman Tuhan hari ini, dan kami mampu melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudaraku, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, pasti tentunya memegang teguh iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Namun apakah kita masih sanggup bertahan di tengah pencobaan dan persoalan yang datang bertubi-tubi ke kehidupan kita? Dan apakah masih sanggup kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesuslah yang sudah mengasihi dan memberkati kehidupan kita? Saudaraku, pada renungan kita hari ini, kita dituntut sebagai orang yang sudah diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada akhirnya kita akan memberi pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan, akan banyak orang di dunia ini mempertanyakan keimanan kita, apalagi kita sebagai orang Kristen yang secara jumlah masih minoritas. Di tengah berbagai tantangan dan cobaan saat ini, apakah kita masih sanggup mempertanggungjawabkan iman kita, mempertahankan iman kita dari berbagai pihak yang ingin mencoba mengganggunya? Harapan dari seorang Kristen yang sejati adalah bahwa pada akhir hidupnya ia tetap bertahan dengan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan semoga kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, termasuk dalam salah satunya yang mampu mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus hingga akhir hayat hidup kita. Kiranya kita sanggup selalu mempertahankan iman kita di tengah begitu banyaknya percobaan dan tantangan hidup yang membuat iman kita goyah, yang membuat kita tidak sanggup mempertahankan iman kita. Semoga Tuhan Yesus selalu hadir menolong kita, menguatkan kita dalam kehidupan ini untuk tetap pegang teguh iman kita hingga akhir hayat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kami sadar begitu banyak tantangan dan cobaan ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah Tuhan yang terbesar boleh menyelamatkan kehidupan kami, hingga kami saat ini boleh memiliki pengharapan dan keyakinan kelak hidup dengan Tuhan di surga. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah kami dalam hidup ini sanggup mempertahankan keimanan kami kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa terus bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang pulihkan keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Biarlah ya Tuhan, di tengah kondisi yang saat ini tidak baik, boleh terjadi perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Engkau yang pulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Biar Tuhan, rakyat-Mu boleh kembali sejahtera, berpenghasilan dan memiliki pekerjaan yang baik. Engkau pakai pemerintahan yang telah Tuhan tunjuk untuk memimpin bangsa dan negara kami. Dari yang tertinggi hingga yang terendah, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan mereka melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Dan biarlah mereka melakukan itu demi mensejahterakan rakyat-Mu Tuhan. Jauhkan dalam diri mereka keegoisan dan keserakahan yang membuat bangsa dan negara ini Tuhan semakin jatuh terpuruk. Kami percaya Bapa, hari demi hari boleh terjadi pemulihan di dalam bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk
Gereja-gereja Tuhan, biarlah terus Tuhan pakai gereja Tuhan sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah Bapa, gereja Tuhan boleh saling bersatu dalam melayani Tuhan, bahu-membahu dalam menyatakan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga gereja Tuhan boleh selalu menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami, biarlah Tuhan terus jagai dan lindungi. Biarlah keluarga kami pun terus Tuhan pakai sebagai alat untuk menyatakan Tuhan di kehidupan mereka. Sehingga di dalam beraktivitas boleh melihat Tuhan Yesus di dalam keluarga kami. Dan juga boleh banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga senantiasa usaha dan pekerjaan kami. Bapa, Engkau yang terus tambahkan berkat rezeki sehingga tercukupi segala kebutuhan kami dan keluarga kami. Ajar kami bijak Tuhan mengelola berkat yang Tuhan berikan, dan juga kami boleh berbagi untuk sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kehidupan kami biarlah Tuhan yang pimpin dan arahkan. Tuhan yang sertai kami dalam menjalani hari-hari kami, agar hidup kami senantiasa di jalan Tuhan dan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan menolong kita dalam kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.